Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita kembali diizinkan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini satu kesempatan yang sangat patut kita syukuri. Begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak lagi berkesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini, tapi kita dipilih oleh Allah menjadi hamba yang bisa kembali merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Kemudian diberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan yang Allah sebarkan di dalam bulan Ramadan, dan juga diberikan kesempatan untuk meningkat iman kita sampai kepada derajat takwa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Kemudian Allah menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Begitu banyak karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada kata lain, tidak ada sikap lain yang lebih patut kita sampaikan kecuali perkataan dan sikap syukur kita kepada Allah. Bayangkan, kita ditakdirkan hidup di dunia ini dari sesuatu yang sebelumnya kita tidak ada, dan kita tidak berniat ada juga. Kita juga tidak punya pilihan untuk ada di dunia ini. Akan tetapi Allah menakdirkan kita hadir dalam kehidupan dunia ini. Itu kenikmatan yang luar biasa, bahwa Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan apakah kita datang ke dunia ini memiliki modal? Tidak. Tidak ada modal apapun. Bahkan setiap bayi yang keluar dari rahim seorang ibu dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun, tidak memiliki perbekalan apapun, tidak mengetahui ilmu apapun, la ta'lamuna syai'a, kamu nggak tahu apa-apa sama sekali. Kemudian Allah perlengkapi kita dengan alat untuk bisa bertahan hidup. Di antaranya Allah gambarkan tadi, Allah berikan kepada kita pendengaran yang dengannya kita bisa mendengar, penglihatan yang dengannya kita bisa melihat, dan hati yang dengannya kita bisa menimbang, merasa, yang dengan bekal-bekal inilah kita bisa mengarungi kehidupan. Kita akhirnya menjadi orang yang berilmu. Kita bisa merasa, kita berkehendak. Kemudian Allah berikan kita kekuatan fisik kita, kekuatan tangan kita, kekuatan hati kita, kekuatan kaki kita. Allah jadikan panca indera kita berfungsi semua, akal kita sehat. Dan yang paling penting juga, Allah berikan kita hidayah kepada iman dan Islam. Untuk apa Allah berikan kesemuanya ini kepada kita? Jawabannya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Mensikapi hidup dengan syukur, memilih untuk bersikap syukur, karena syukur itu pilihan. Para ikhwan, para akhwat, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini tidak ada yang sempurna. Ada saja kekurangannya. Namun di sisi lain juga banyak kelebihan. Kemudian juga pada sisi yang lain, kita bisa mengatakan bahwa hidup ini juga tidak selalu isinya negatif. Selalu isinya buram, ujian, tidak, pasti ada kesenangannya juga. Ada seorang yang tampaknya dikaruniai oleh Allah segala macam kenikmatan hidup.
punya keluarga, punya rumah, punya pekerjaan, rezekinya cukup, anak-anaknya baik. Tapi apakah dia tidak punya masalah? Ada, pasti ada masalah. Mungkin kita tahu, tapi bisa juga kita tidak tahu. Ada saja kekurangan yang dirasakan oleh setiap orang dalam hidupnya. Melengkapi kelebihan-kelebihan dan nikmat yang Allah berikan. Di sisi lain, ada orang yang tampaknya hidupnya sangat susah. Pekerjaan tidak punya, penghasilan sangat minim, atau bahkan tidak ada. Badan digerogoti dengan penyakit, tidak punya anak, atau anaknya bermasalah. Tampak hidupnya penuh dengan ketidaksenangan. Tampak hidupnya penuh dengan ujian, warna buram. Tapi apakah dia tidak punya kenikmatan? Pasti ada juga kenikmatan yang Allah berikan. Dijadikannya dia bisa bernafas, dia bisa merasakan nikmatnya hidup, menikmati alam semesta ini, dan berbagai macam kenikmatan yang lain. Oleh karena itu, sekali lagi, hidup ini adalah pilihan. Apakah kita mau bersyukur, melihat kenikmatan yang Allah berikan, atau kita mau kufur, tidak mau bersyukur, karena semata-mata kita melihat kekurangannya saja. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ada kisah mengenai dua tipe manusia ini. Yang pertama adalah orang yang memilih untuk bersyukur walaupun hidupnya penuh dengan kekurangan. Dalam sejarah kita bisa membaca kisah hidup seorang sahabat yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Dia pernah ditawari oleh khalifah untuk menjadi hakim, tapi beliau menolaknya, tidak mau, dan memilih hidup dengan kesederhanaan. Pada suatu hari, setelah berlalu sekian masa, ada seseorang yang bercerita, dia berjalan melewati sebuah padang pasir dan didapati ada sebuah kemah yang sangat sederhana. Setelah dihampiri, ternyata kemah itu adalah milik seorang tua yang tangan dan kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi. Kemudian telinganya sudah tidak terlalu jernih mendengar, dan matanya sudah tidak bisa melihat. Tapi lisannya selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah atas nikmat yang Engkau berikan kepada hamba, bahwa Engkau menunjuki hamba kepada hidayah sehingga hidup ini bisa diisi dengan iman. Sehingga orang yang datang tadi bertanya, kamu bersyukur karena apa? Ketika dilihat hidupnya sangat sederhana, sangat kekurangan, tidak punya apa-apa, tangannya, kakinya sudah tidak bisa berfungsi lagi, matanya tak bisa melihat, telinganya sudah sangat berkurang pendengarannya, sudah tidak bisa berbuat apapun. Tapi orang ini masih bisa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ditanya, kamu bersyukur atas apa? Maka dia menjawab, aku bersyukur atas iman yang Allah berikan kepadaku. Kemudian atas apa lagi kamu bersyukur? Aku bersyukur bahwa Allah menakdirkan saya memiliki seorang anak laki-laki yang bisa menuntun saya pergi ke masjid kalau waktu sholat tiba dan menyuapi saya makan sehari-hari. Itu saja yang bisa diucapkan, tapi hidupnya penuh dengan kesyukuran. Kemudian orang tua tadi yang berbaring tadi minta tolong, bolehkah kamu mencarikan di mana anak saya? Karena dia sudah 3 hari tidak datang kemari. Maka dicarilah di mana anaknya itu. Singkat cerita, akhirnya ketemu bahwa anaknya sudah meninggal dunia karena diterkam oleh segerombolan singa dan dimakan oleh singa. Kemudian kembalilah orang tadi menyampaikan kabar duka ini kepada orang tua tadi. Disampaikan bahwa anaknya sudah meninggal dunia diterkam oleh segerombolan serigala. Apa yang diucapkan oleh orang tua tadi? Alhamdulillah, syukur kepada Allah bahwa Allah telah menakdirkan saya tidak punya keturunan, sehingga
Tidak ada yang berpotensi bermaksiat kepada Allah yang menyebabkan saya disiksa di dalam neraka. Masya Allah, bahkan dengan kabar yang demikian pedih pun orang tadi masih bisa bersyukur. Kemudian orang tua tadi menarik nafas panjang dan akhirnya tidak lama setelah itu meninggal dunia. Siapakah orang tua tadi? Dia adalah seorang sahabat yang bernama Abu Qilabah, yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan, tapi dihiasi dengan kesyukuran yang luar biasa. Ini contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua, kebalikan dari itu. Ada seorang yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, yaitu Qarun, yang diberikan karunia berupa harta yang sangat amat banyak berlimpah-limpah. Tapi ketika diajak untuk bersyukur dan berinfak, dia tidak mau, bahkan muncul kesombongannya. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Semua kejayaan yang saya dapatkan ini adalah berkat dari ilmu yang saya miliki. Itu contoh yang kedua yang akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apakah kita mau menghiasi hidup kita dengan syukur, selalu melihat yang positif dari Allah, ataukah kita selalu ingin melihat yang negatif dari Allah, sehingga hidup kita menjadi tidak bersyukur kepada Allah, kembali berpulang kepada kita. Dan seyogianya, sebagaimana yang Allah firmankan tadi, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.